penyalahgunaan teknologi sendiri menjadi salah satu permasalahan yang serius ya Pak. Karena apalagi semenjak COVID, transaksi dilakukan di aplikasi, tetapi untuk aktivitas seksualnya sendiri mereka lakukan di hotel-hotel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat-sahabat, kali ini sesi yang agak berbeda karena saya berada di tengah-tengah, di sela-sela Konvensi Nasional Perlindungan Anak. Dan saya sudah kedatangan dua orang tamu ya, dua orang tamu cantik-cantik begini ya, dari Indonesia Timur dan satu lagi dari Indonesia Barat ya. Saya perkenalkan saja. Pertama adalah Mbak Winda Winowatan ya. Kemudian yang kedua adalah Patricia ya? Iya. Ya, Patricia Cindy ya. Jadi Patricia Cindy ini lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan saat ini bekerja di Senior Legal Officer Ruang Guru. Oke, sahabat hukum pidana, kita akan membahas topik yang dibahas di dalam konvensi ini, yaitu perlindungan anak. Cuman saya mengambil satu segmen tentang perlindungan anak, yaitu eksploitasi seksual anak. Jadi eksploitasi seksual anak itu ada di ranah online atau daring, ada juga yang di ranah faktual, nyata, kadang-kadang disebut dengan offline. Jadi ada di ruang maya atau di ruang cyber, tapi ada juga di ruang nyata. Dan kedua tamu saya ini cukup expert dalam bidang itu. Yang satu meneliti bidang itu dan memang bekerja di area itu, dan yang satu lagi juga bekerja di area itu, memberikan layanan langsung kepada anak-anak yang terdampak atau menjadi korban eksploitasi seksual anak. Baik, saya akan menyapa dulu yang dari Indonesia Timur ya, Mbak Winda Winowatan. Ya. Beliau ini adalah Eksekutif Direktur YKYU. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Winda, apa sih YKYU itu? Iya, thank you Bang Sofyan. YKYU atau Yayasan Kasih Yang Utama. Nah, Yayasan Kasih Yang Utama sudah berdiri di Indonesia sejak 2010. Kami fokus untuk memberikan solusi jangka panjang yang penuh harapan untuk anak korban eksploitasi seksual atau perdagangan orang untuk eksploitasi seksual. Nah, fokus yayasan kami rehabilitasi sosial. Jadi kami punya shelter atau punya rumah aman, di mana di dalam shelter kami memberikan pelayanan secara komprehensif atau holistik untuk anak korban eksploitasi seksual. Nah, di dalam shelter kami fokus untuk pemulihan trauma, ada konseling di dalam yang berkesinambungan sampai anak pulih dari trauma. Kami juga mensupport pendidikan anak, karena anak-anak kan rata-rata secara pendidikan mereka banyak ketertinggalan. Nah, kami do a lot of catching up education buat si korban sampai mereka bisa kembali lagi bersekolah di sekolah formal. Wah, keren ya, keren sahabat. Jadi beliau ini langsung memiliki shelter untuk pelayanan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Nah, nanti kita akan cerita bagaimana anak-anak itu dan bagaimana layanan yang dia berikan. Tapi sebelum itu, saya mau menyapa dulu Mbak Cindy ya. Iya. Mbak Cindy, apa kabar Mbak? Baik Pak. Ya, bisa dijelaskan bekerja di mana dan apa yang dikerjai ya? Iya, terima kasih Pak Sofyan kesempatannya. Saya saat ini bekerja sebagai Senior Legal Officer di Ruang Guru. Jadi mungkin singkatnya tentang Ruang Guru sendiri, mungkin sudah banyak yang tahu juga nih Pak tentang Ruang Guru ya. Jadi Ruang Guru ini salah satu perusahaan startup teknologi yang bergerak di bidang edukasi, dan kita punya beberapa produk yang memang berbasis platform. Jadi di sana anak-anak itu bisa mengakses produk-produk kita yang memang tujuannya adalah berkaitan dengan edukasi gitu Pak. Mulai dari tingkat SD sampai SMA. Nah, mungkin awalnya Ruang Guru sejak berdiri tahun 2013 fokusnya memang ke anak-anak usia pendidikan dasar gitu ya Pak, dari SD sampai SMA. Tapi saat ini kita juga sudah mulai berkembang, produk-produk kita itu termasuk ada pelatihan kerja juga untuk yang dewasa atau beberapa perusahaan gitu Pak. Jadi memang usahanya sendiri juga berkembang gitu. Iya, Mbak Cindy, tentang penyalahgunaan teknologi yang dilakukan baik oleh anak-anak sendiri maupun orang dewasa. Menurut hasil riset Anda, seberapa parahkah teknologi itu dimanfaatkan
untuk melakukan kejahatan seksual pada anak? Menurut saya untuk saat ini penyalahgunaan teknologi sendiri menjadi salah satu permasalahan yang serius ya Pak. Karena apalagi semenjak COVID, intensitas penggunaan teknologi terhadap anak sendiri, mereka mengakses internet itu intensitasnya sangat tinggi gitu. Jadi ini juga selain intensitas yang tinggi, apalagi kan ditambah pada masa pandemi itu kualitas pendidikan bisa dibilang tidak sebaik sebelum pandemi gitu ya, karena anak-anak kan di rumah ya Pak. Jadi inilah yang membuat mereka bisa dibilang nggak punya aktivitas di rumah, dan akhirnya mungkin pendampingan orang tuanya juga kurang, jadi akhirnya ya mereka mengupload misalnya konten-konten yang negatif itu tadi. Kasus-kasus yang sering terjadi apa yang menurut hasil penelitian Anda yang ditemukan tentang penyalahgunaan teknologi ini, baik oleh orang dewasa maupun oleh remaja atau oleh anak-anak? Yang konkret kasus yang Anda temukan? Mungkin kalau yang kasus yang paling sering ditemukan ya Pak, yang berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan seksual itu sebenarnya lebih ke konten-konten sih Pak. Jadi mereka mengupload konten-konten berupa gambar atau misalnya kayak ada percakapan di platform-platform itu yang yaitu bermuatan negatif gitu. Ada nggak keterlibatan bagaimana ya pertanggungjawaban teknologi ya terhadap konten-konten yang membahayakan anak-anak itu menurut Anda? Sebenarnya ini juga jadi salah satu tantangan nih Pak kalau berbicara tentang pertanggungjawabannya, karena sebenarnya kan pertama kali itu dari akses internet sendiri pada saat anak-anak masuk itu sangat mudah gitu Pak. Jadi mereka misalnya membuat email aja itu semudah itu gitu, bahkan mereka semudah itu memanipulasi usia pada saat membuat akun email gitu misalnya, karena kan belum ada teknologi yang bisa memverifikasi apakah si orang yang membuat email ini apakah benar anak-anak atau tidak gitu. Jadi jalan masuknya aja itu udah sangat mudah gitu Pak. Nah, dan sebenarnya yang jadi tantangan untuk dari sisi perusahaan teknologi misalnya itu cukup sulit untuk membuat satu sistem verifikasi usia yang sebenarnya itu lumayan ketat Pak. Karena pada saat sistemnya itu dibuat menjadi lebih ketat, sebenarnya itu ada permasalahan akan menurunkan user experience atau user journey dari si penggunaan fasilitas atau platform ini gitu. Dan ini jadi sengaja mereka buat se-fleksibel mungkin supaya dapat benefit dari user. Karena harusnya bisa diverifikasi lebih ketat menurut Anda. Betul. Karena tapi sebenarnya ini bisa dibilang menjadi tantangan juga sih Pak. Karena kalau saya bilang seperti ini pasti akan banyak perusahaan teknologi yang akan berpikir dua kali gitu Pak. Karena namanya perusahaan teknologi, mereka sangat bergantung dengan jumlah user gitu. Jadi ketika usernya itu berkurang atau menurun karena sistem verifikasinya lebih ketat, nah itu pasti kan akan mempengaruhi bisnisnya mereka secara keseluruhan gitu. Jadi ini juga yang membuat mungkin sampai saat ini perusahaan teknologi mungkin sebenarnya bisa gitu Pak, mengembangkan satu teknologi yang bisa memverifikasi nih usia itu atau kebenaran yang diisi di dalam form yang mereka sediakan. Tapi untuk mengembangkan teknologi sendiri itu satu butuh cost, dan yang kedua apabila mereka membuat ini semakin ketat itu akan mempengaruhi user journey itu tadi Pak gitu. Dengan demikian perusahaan teknologi harusnya bertanggung jawab juga ya terhadap penyebaran konten-konten eksploitasi seksual menurut Anda? Betul. Tapi mungkin di sini yang boleh saya highlight ya Pak, pertanggungjawabannya itu kalau tadi di pintu masuknya sendiri itu kan sulit untuk dikontrol ya gitu. Kita juga mesti melihat lah gitu sustainability bisnisnya perusahaan teknologi gitu. Jadi sekarang yang mungkin yang banyak dilakukan gitu, yang dari hasil riset saya beberapa perusahaan teknologi itu mereka lebih fokusnya ke bagaimana menerapkan sistem notice dan take down Pak. Jadi itu yang dikuatkan sih sekarang gitu. Jadi pada saat konten negatifnya ini mungkin sudah beredar gitu ya, mereka akan dengan cepat gitu misalnya mendeteksi si konten ini, kemudian melakukan sistem take down gitu. Dan sebenarnya mungkin juga dari best practice yang ada di Ruang Guru sendiri, sistem notice and take down ini kan mungkin sudah hampir ada di semua perusahaan teknologi ya Pak. Tapi yang mungkin bisa jadi contoh adalah kita itu juga membentuk satgas internal gitu. Jadi kita tidak pasif
menunggu laporan gitu, misalnya dari user lain kalau ada konten-konten negatif baru kemudian kita take down, tapi dengan adanya Satgas ini ya kita juga memantau. Itu satu. Dan yang kedua, kita juga membentuk kayak satu komunitas, Pak. Jadi semua user itu dikumpulkan di dalam satu grup. Grupnya ini ya bentuknya sih grup WhatsApp dan grup di Telegram gitu. Jadi mereka dikumpulkan. Nah di situ biasanya dari karyawan Ruang Guru ada salah satu lah gitu yang menjadi PIC di situ, dia akan memberikan semacam community guideline gitu, Pak. Jadi dari community guideline itu ada kaidah-kaidah lah atau aturan yang harus diindahkan lah gitu sama user-user Ruang Guru yang kita kumpulkan di sini gitu. Baik. Oke, saya sekarang pindah ini ya, ini menarik ya, sahabat-sahabat Pupida. Nanti kita masuk ke segmen bagaimana proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi. Tapi sebelumnya kita ke Mbak Winda dulu ya. Mbak Winda, bagaimana sih sebetulnya eksploitasi seksual? Kalau tadi Mbak Cindy bicara tentang yang di ranah cyber, sekarang kalau di ranah dunia nyata, kondisinya, faktanya di Indonesia menurut hasil observasi Anda dan Anda sudah bekerja di area ini cukup lama, seperti apa sebenarnya? Oke, ya. Nah, kalau untuk eksploitasi seksual sendiri sebenarnya sebelum COVID dan di masa pandemi ya ada sedikit pergeseran atau shift ya. Kalau sebelumnya dari pengalaman kami dan kami memang fokus untuk anak ya, eksploitasi seksual untuk anak. Banyak anak-anak mereka direkrut dan dieksploitasi secara seksual di tempat-tempat hiburan malam seperti kafe, pub-pub atau tempat-tempat seperti tempat pijat tapi plus-plus. Nah, mereka direkrut, banyak dari anak ini sebenarnya tidak tahu kalau mereka akan dipekerjakan seperti itu, tetapi dimanfaatkan ya situasi kerentanan anak mungkin karena dari situasi keluarga juga, dari keluarga yang miskin butuh support keuangan untuk keluarga dan lain sebagainya, banyak alasan lah anak untuk bisa jadi korban. Nah, kalau masa pandemi kami menemukan kalau untuk eksploitasi seksual sedikit bergeser, jadi bukan lagi di tempat-tempat hiburan malam, mungkin karena tempat hiburan malam kan banyak yang ditutup ini Bang. Semasa pandemi kan pub-pub, kafe banyak yang ditutup. Nah, bergeser, jadi mereka transaksinya via aplikasi atau sosial media. Paling banyak sekarang dari temuan kami pakai aplikasi micet. Oh, pakai micet. Iya, aplikasi micet itu kan sangat mudah untuk orang berinteraksi, apalagi dalam jarak yang dekat, bisa otomatis terbaca gitu. Transaksi dilakukan di aplikasi, tetapi untuk aktivitas seksualnya sendiri mereka lakukan di hotel-hotel mungkin yang keamanannya tidak terlalu ketat atau yang nggak pakai protokol. Betul. Atau di tempat kos-kosan atau mungkin ya rumah-rumah tertentu yang mereka sewa untuk aktivitas seksual di dalam yang mungkin bisa dikatakan prostitusi anak ya, seperti itu. Selain bentuk prostitusi, apalagi yang ditemukan oleh YKYU ya terkait dengan eksploitasi seksual? Oke. Kalau kami karena memang fokus kami untuk eksploitasi seksual, jadi paling banyak prostitusi. Paling banyak. Yang kami layani korbannya laki-laki, perempuan atau laki-laki? Perempuan, Bang. Nggak ada yang laki-laki ya? Sejauh ini belum menemukan yang laki-laki. Sepertinya ada, tapi mungkin belum terekspos ya. Belum terlapor juga mungkin. Jadi 100% yang kami tangani perempuan. Kalau pelakunya gimana, Mbak? Nah, kalau pelakunya ini banyak bergeser juga ya. Kalau dulu mungkin pelaku lebih terorganisir, mungkin mafia trafficking mungkin kalau mau bilang, karena eksploitasi seksual kan berkaitan juga dengan perdagangan orang. Kalau sekarang banyak individu juga yang istilahnya memperdagangkan anak ini, kadang pacar mereka sendiri atau keluarga mungkin mereka. Jadi sangat disayangkan ya, orang yang sebenarnya menjaga mereka, melindungi mereka, tapi karena alasan tertentu ujung-ujungnya memperjualbelikan anak-anak ini untuk seksual. Mungkin sahabat YouTube saya ini pengen tahu apa sih yang menjadi motivasi anak-anak perempuan itu dengan tanda kutip dengan tanda kutip menyetujui dirinya menjadi objek seks komersial, meskipun itu adalah bentuk eksploitasi seksual. Dari kasus-kasus yang Mbak Winda tangani, apa sih yang menjadi latar belakang paling besar sehingga mereka masuk terjerumus dalam dunia eksploitasi seksual? Ini pertanyaan yang sangat bagus, Bang. Karena ini akan sedikit merubah harapan saya, merubah persepsi masyarakat. Karena dari pengalaman kami berinteraksi dengan korban maupun masyarakat, banyak yang berpikir anak-anak ini terjerumus
atau mau sendiri karena gaya hidup. Karena mungkin ditawarin pakai HP yang bagus, pakai tas yang branded gitu, gampang kan ya, tidak harus bekerja keras. Tapi sebenarnya ada alasan yang jauh lebih dalam dari alasan itu. Nah, penemuan kami sejauh ini, rata-rata anak ini terlibat karena mereka berasal dari keluarga, di mana di keluarga itu mereka tidak dapat kasih sayang, perhatian yang cukup. Jadi pola pengasuhan dalam keluarga atau ada disfungsi dalam keluarga. Memang anak-anak ini tidak semua dari keluarga broken home, Bang. Ada yang punya keluarga utuh tapi nggak dapat perhatian penuh. Nah, anak-anak ini jadilah mencari perhatian di luar. Ada yang sering lari dari rumah, orang tua nggak peduli, tiba-tiba udah ketemu nih komunitas yang salah, komunitas yang sebenarnya memperjualbelikan anak, seperti itu. Jadi banyak dari mereka yang si pelaku ini memanfaatkan kerentanan si anak, butuh kasih sayang nih. Saya kasih sayang, tapi setelah dapat kasih sayang, kamu udah deket kan sama saya, dijual lah si anak ini. Anak mungkin yang sudah terlanjur terbangun bonding atau hubungan dengan orang atau komunitas itu, akhirnya ya mau nggak mau seperti itu. Nah, kalau kami lihat anak ketika sudah sekali terjerumus di situ, sulit sekali untuk keluar. Sulit sekali. Jadi perlu memang pendekatan yang signifikan untuk anak sampai dia bahkan bisa melihat kalau dia korban. Kadang si anak sendiri nggak merasa kalau dia korban, karena yang ngejual kan pacarnya sendiri, orang yang dia kenal, seperti itu, Bang. Iya, jadi sahabat, ternyata penyebab ya anak-anak masuk ke dalam praktek eksploitasi seksual seperti disampaikan Mbak Winda tadi, tidak selamanya karena alasan-alasan ekonomi, konsumerisme ya. Tetapi ternyata lemahnya pertahanan keluarga, lemahnya perhatian keluarga, dan lemahnya perhatian orang tua terhadap kebutuhan sosial anak sebetulnya. Betul sekali. Kebutuhan individual anak ya. Jadi tidak benar kalau ada statement bahwa anak-anak masuk ke dunia eksploitasi itu karena alasan ekonomi, itu tidak benar. Karena alasan pengen mendapatkan branded material juga nggak benar. Nah, sekarang saya masuk ke aspek lain ya, terkait dengan tadi juga Mbak Winda cerita ternyata teknologi juga punya peran ya dalam memperangkap anak-anak masuk dunia eksploitasi. Tadi disebut ada micet, mungkin ada platform-platform lain. Nah, sekarang saya ke Mbak Cindy nih, karena beliau memang menekunin riset di bidang itu. Mbak Cindy, tadi disebutkan bahwa ada platform yang juga yang dipergunakan oleh anak-anak, dipergunakan oleh pelaku untuk menyebabkan anak-anak terjerumus dalam praktek eksploitasi seksual. Pertanyaan saya begini, itu artinya platformnya terlibat ya, secara pasif ya, dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan, dan platform tidak melakukan langkah-langkah untuk ya mencegah atau menanggulangin atau menyetop praktek-praktek eksploitasi seksual anak itu. Nah, menurut Mbak Cindy, bisakah, ini masuk karena beliau adalah orang hukum ya, bisakah platform itu kita gugat ya atas terjadinya eksploitasi seksual itu? Gimana menurut pandangan Mbak Cindy? Secara internasional maupun secara hukum nasional ya? Aduh, oke. Sebenarnya udah spesifik banget ya Pak tentang hukum. Mungkin kalau saya pribadi sih melihatnya sebenarnya bisa ya Pak, bisa ya? gitu. Bisa kita bisa digugat katanya. Bisa kita gugat. Karena saya gitu pandangannya hampir sama dengan beliau. Terus Mbak. Menurut saya bisa kita gugat gitu. Cuman nanti kan masalah bagaimana pertanggungjawabannya, seperti misalnya pemberian ganti ruginya dan sebagainya, itu kan nanti ya ditentukan lagi sama pengadilan gitu ya Pak. Apakah nantinya akan digugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau seperti apa ya, itu nanti harus dieksplor lebih jauh lah Pak gitu. Cuman kalau saya pribadi sih melihatnya perlu dicoba nggak kita gugat? Wah ini perlu sekali-sekali kita coba. Mungkin bisa jadi Pak, mungkin bisa jadi salah satu langkah awal gitu ya Pak. Dengan misalnya ada suatu terobosan gitu, terus kemudian ternyata hakimnya juga progresif gitu ya, melihat ini kayak sebagai satu kasus yang harus ada pertanggungjawabannya dari perusahaan teknologi, mungkin
bisa jadi satu perubahan baru nih Pak gitu. Cuman pastinya akan banyak pro kontra sih Pak. Gitu. Tapi di Amerika Serikat ya sahabat pernah Facebook itu digugat menyebabkan terjadinya obesitas ya, karena ada iklan di Facebook makanan siap saji sehingga anak-anak itu beli makanan dan dianggap sebagai penyebab. YouTube juga pernah digugat, akhirnya YouTube buat YouTube Kids ya yang nggak ada iklannya kan, jadi anak-anak bisa nonton YouTube Kids. Itu awalnya karena YouTube ditonton oleh orang-orang, oleh anak-anak, menyebabkan anak-anak terpengaruh dengan iklan-iklan yang ada di dalam platform tersebut. Tapi di Indonesia belum ada yang berani gugat. Kira-kira siapa yang bisa kita dorong untuk menggugat salah satu platform itu? Aduh, kayaknya mungkin ini harus dari ini kali ya Pak, komunitas atau mungkin ya para pegiat gitu yang pegiat perlindungan anak ya. Betul. Iya sih. Nah itu dari sisi hukum perdata. Kalau dari sisi pidana, kira-kira kalau menurut undang-undang pidana kita lah ya, ada nggak sih yang bisa digunakan untuk dengan tanda kutip mempersalahkan platform karena gagal dalam melindungi anak-anak? Misalnya WhatsApp, contoh ya, platform lain ya WhatsApp. WhatsApp itu kan begitu mudahnya kita memforward konten-konten ya yang mengandung kecabulan pada anak-anak. Artinya WhatsApp tidak bisa memproteksi atau istilahnya menghapus ya secara otomatis. Menurut Anda gimana? Menurut saya sih seharusnya bisa ya Pak. Seharusnya bisa ada pertanggungjawaban pidana juga sih di situ. Cuman kan mungkin apa pasal yang akan digunakan nantinya itu mesti dilihat lagi ke kasusnya gitu ya Pak. Ya misalnya itu tadi seperti yang ada unsur percabulan tadi di WhatsApp gitu. Iya mungkin kayaknya itu menjadi riset Anda yang akan datang gitu. Iya mungkin itu menarik sih Pak untuk didalami karena komparasinya dengan negara lain ya. Betul, karena ini kan spesifik banget udah ke aspek hukumnya ya Pak. Iya. Oke, baik. Mbak Winda, ini saya tanya tentang bagaimana sih, tadi kan Anda sebut ya, kesulitan terbesar itu dalam penanganan eksploitasi seksual anak adalah ketika anak sudah jadi korban. Betul ya? Ketika dia menjadi korban itu sulit sekali penanganannya, butuh waktu panjang. Nah, pengalaman Anda dalam menanganin korban-korban eksploitasi seksual itu berapa lama sih membutuhkan waktu sehingga anak tersebut bisa kembali lagi normal? Dan mungkin bisa contoh-contoh kasusnya. Iya. Sebenarnya tergantung kondisi anak sendiri, Bang. Karena masing-masing anak punya trauma yang berbeda-beda. Bahkan penemuan kami ada anak-anak yang traumanya bukan hanya dari situasi eksploitasi, tapi anak ini sudah pernah mengalami kekerasan sebelumnya. Jadi traumanya berlapis-lapis. Bahkan ada yang sampai PTSD, gangguan stres pasca trauma. Nah, ini kan sangat sulit karena anak istilahnya situasi traumatis itu terbayang-bayang terus. Jadi butuh waktu bertahun-tahun memang untuk benar-benar bisa memulihkan anak. Kecuali memang anak situasi traumanya mungkin tidak terlalu berat, terus keluarga mungkin memang mendukung anak ya, keluarga sama sekali tidak terlibat dalam eksploitasi, itu mungkin butuh proses cepat. Cepat pun tidak bisa dalam berapa minggu, berapa bulan Bang. 1 tahun paling minimal, itu pun pasti masih akan ada tindak lanjut lagi setelah itu. Nah, kalau anak yang seperti tadi saya katakan punya trauma yang berlapis-lapis, butuh proses untuk memulihkan anak karena traumanya bisa diproses dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau misalnya juga anak datang dari keluarga dan komunitas yang tidak aman, misalnya keluarganya sendiri terlibat dalam eksploitasi atau trauma anak ini mungkin pernah dilecehkan oleh orang tua atau apa, atau tetangga mungkin, nah itu butuh proses lebih lama lagi Bang, karena kami harus mencari keluarga yang aman untuk anak ini direintegrasikan seperti itu. Jadi memang pemulihannya tergantung situasi anak dan tergantung respon anak juga, tergantung dukungan di sekitar anak juga, seperti itu, bervariasi. Terakhir, apa namanya pesan Anda lah ya, pertama untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan channel ini, dan bagaimana ketika menemukan kasus eksploitasi seksual, apa yang harus dilakukan oleh seseorang lah yang menemukan kasus itu. Oke.
Lihat di sini atau di sini nih, Bang? Yang di tengah. Oke, yang di sana deh. Oke. Jadi pesan saya buat Bapak Ibu, teman-teman, kakak adik, saudara yang menyaksikan podcast ini, harapan kami dengan pembicaraan ini bisa membangun pemahaman yang benar tentang apa itu eksploitasi seksual, supaya Bapak Ibu, teman-teman, saudara bisa melihat atau mengidentifikasi kalau misalnya ada situasi trafficking atau eksploitasi seksual yang sedang terjadi di sekitar. Tanda-tanda, karena bisa saja terjadi di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu juga bisa meneruskan informasi yang sama. Jadi, apa yang didapat diharapkan untuk tidak sampai di diri kita sendiri, tapi bisa mengedukasi teman-teman, kakak adik, orang tua, anak-anak kita, supaya mereka pun tahu, oh ternyata eksploitasi itu seperti ini dan bahayanya seperti ini, butuh bertahun-tahun untuk pemulihan. Dan harapan kami ketika Bapak Ibu menemukan, sahabat menemukan kasus seperti ini, eksploitasi seksual, bisa menghubungi, ada hotline Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Betul. Betul. Mereka punya hotline Sapa 129. Nomor teleponnya saya rasa bisa dicari ya, bisa saya lupa. Dicari. Tapi nanti ada di bawah ini bisa lihat ya. Bawah sini ya, oke. Bisa dihubungi, hotline-nya harusnya 24 jam ya, siap untuk menerima aduan kasus di seluruh Indonesia for free tanpa berbayar. Luar biasa ya. Terima kasih Mbak Winda. Sama-sama. Mbak Cindy ya, bagaimana ya agar anak-anak bisa tercegah ya menyalahgunakan teknologi, dan bagaimana menurut Anda, harapan Anda lah bagi teknologi yang menyediakan platform-platform yang digunakan oleh anak-anak. Silakan. Oke, ke sebelah sini. Oke. Mungkin yang pertama dari sisi anak-anak dulu ya Pak. Pastinya harapannya, apalagi ini kan masih di tengah masa pandemi ya, walaupun kita sudah berangsur membaik nih gitu, tapi harapannya semoga orang tua itu bisa lebih memperhatikan lah bagaimana anak-anak kita itu beraktivitas di internet gitu, karena peran orang tua sangat penting sebenarnya di sini untuk mencegah anak-anak itu masuk ke dunia internet yang bisa dibilang kita nggak tahu ya sekarang apa yang akan terjadi gitu. Peredaran konten-konten bermuatan negatif tuh semakin besar gitu saat ini. Jadi harapannya orang tua bisa lebih aware terhadap anak-anak mereka di rumah, bagaimana mereka beraktivitas di internet. Dan untuk perusahaan teknologi juga harapan saya sebenarnya ini kembali lagi sih Pak, karena kita itu saat ini sangat fokus pada pelaporan gitu. Jadi pastinya saya rasa semua perusahaan teknologi pasti sebenarnya punya itikat baik lah gitu untuk apabila ada konten bermuatan negatif, pastinya kita akan berusaha untuk segera mendeteksi dan kemudian men-take down itu gitu. Tapi kita butuh bantuan dan juga dukungan khususnya dari para user kita apabila menemukan konten-konten yang tidak sesuai itu, supaya segera dilaporkan ke kita gitu. Karena dilaporkan kemana itu? Langsung biasanya kita platform. Ke platform. Biasanya platform itu di website-nya bisa dicek gitu Pak. Ada biasanya hubungi kami, di situ ada email, ada nomor telepon. Nah, itu bisa melapor ke situ gitu. Jadi dengan adanya laporan itu pasti akan langsung kita tindak lanjuti. Gitu sih. Mungkin terima kasih Mbak Cindy ya. Ini Bang, boleh nggak satu lagi? Saya pengen ngomong nih khusus buat orang tua sama anak. Secara khusus ya, menindaklanjuti yang tadi kan kita bahas. Iya. Pesan saya buat orang tua, Bapak Ibu, kasihilah anak-anak Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya dengan memenuhi kebutuhan materi mereka, karena sebenarnya anak-anak Bapak Ibu sangat butuh kasih sayang dan perhatian yang khusus. Bapak Ibu meluangkan waktu khusus dengan mereka. Dan buat adik-adik yang remaja khususnya, dalam bergaul berhati-hatilah, waspada, karena sekarang banyak dari teman-teman kita atau komunitas yang salah, atau mungkin pacar yang bisa saja mengambil keuntungan dari kita, yang bisa saja ujung-ujungnya kita bisa tereksploitasi. Jadi hati-hatilah berteman, berbijak-bijak, memilih pertemanan yang sehat. Wah, luar biasa sahabat Kumpidana. Jadi pembicara saya kali ini memang betul-betul expert dalam bidangnya, dan pandangan-pandangan beliau sesuai dengan apa yang saya harapkan juga ya. Jadi dan bisa kita pertimbangkan untuk mengatasi berbagai persoalan eksploitasi seksual anak, baik di ranah online sebagaimana disampaikan oleh Cindy, maupun di ranah offline bagaimana disampaikan oleh Winda. Dan kedua-duanya juga bekerja di area yang berbeda, sehingga mereka tahu betul bagaimana teknologi disalahgunakan dan bagaimana ruang-ruang yang ada juga disalahgunakan oleh pelaku
atau pelaku mengambil keuntungan terhadap kerentanan anak-anak untuk dijadikan objek seksual komersial. Sahabat hukum pidana, bagi Anda yang menyukai channel ini, jangan lupa untuk subscribe, dan jika bermanfaat tentu Anda perlu share ya. Dan jika ada pertanyaan baik untuk Cindy maupun untuk Winda, silakan bertanya atau memberikan komentar di kolom komentar. Demikian, sampai bertemu kembali dalam siaran berikutnya, dan salam hukum pidana.